Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum hormat akan Engkau, sebab Kau Allah yang layak dipuji. Oh, biarlah kebesaran-Mu Tuhan melingkupi hidupku. Ku kagum akan kebesaran-Mu, ku kagum akan kebesaran-Mu Tuhan. Oh,
hormat akan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu selalu ada bagi hidupku, selalu melingkupi hidupku. Ku kagum hormat akan-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang layak disembah dan dipuji. Kau layak dipuji, Kau layak disembah, Kau layak terima pujian, Kau layak Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Kau tiada taranya keindahan-Mu, tiada yang dapat menandingi keindahan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu tiada yang dapat menandingi. Oh Yesus Tuhan, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang layak dipuji dan disembah. Oh, kami kagum akan-Mu, kami kagum akan-Mu. Oh Tuhan, kami kagum akan-Mu. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagumkan kebesaran-Mu, ku kagumkan kebesaran-Mu. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagumkan kebesaran-Mu, ku kagumkan kebesaran-Mu. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Apa kabar saudara semua? Di pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita bersyukur untuk hari yang baru, dan saya percaya Roh Kudus memenuhi kita semua. Dan kita berada di minggu yang baru, dan kita tidak lepas dengan apa yang baru terjadi kemarin. Di gereja kita sama-sama berdoa, tinggal dan menanti kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Dan hari Minggu kemarin, ya kurang lebih hari Minggu kemarin, itu disebut sebagai Hari Raya Pentakosta atau hari yang ke-50 ya, setelah kenaikan Tuhan Yesus. Nah, secara sejarah, sebetulnya hari Pentakosta itu di dalam bahasa Yunani ya. Tapi sebetulnya dalam tradisi Yahudi, sebetulnya kalau kita baca dari dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 ayat yang pertama ya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, saat itu bukan berarti tiba-tiba berkumpul karena ada sesuatu yang lain, tapi di dalam budaya Yahudi, di budaya Israel sana, ada sebuah hari besar yang namanya Shavuot. Ya, nah, jadi di dalam budaya Yahudi itu ada 3 hari besar, ya. Pesach, Shavuot, dan Sukkoth ya. Pesach itu Passover ya, merayakan passing over-nya bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Kemudian Shavuot yang artinya hari raya penuaian, khususnya dimulainya ya gandum ya, Shavuot. Dan kemudian ada Sukkoth, yaitu pondok daun dan tabernakel. Nah, kalau mungkin saudara tanya, Pak, orang Yahudi enggak merayakan Natal? Enggak. Agama Yudaisme tidak merayakan Natal. Kita Kristen yang merayakan Natal, kelahiran Yesus Kristus. Mereka hanya punya 3 hari besar. Dan kemarin hari Minggu, kalau kita menghitung hari Pentakosta, saat itu ya, waktu dicatat di Alkitab, saat itu mereka berkumpul karena ada Shavuot ya, ada hari besar. Dan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang kedua dikatakan, tiba-tiba saat mereka berkumpul, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya, saat itu murid-murid Yesus bukan cuman bersebelas, ada Matias yang diangkat untuk menggantikan posisi Yudas. Tapi kurang lebih saat itu mereka berjumlah 120 orang yang berkumpul, bersungguh-sungguh, berdoa seperti yang kita lakukan selama kurang lebih 10 hari kemarin. Mereka menantikan janji Tuhan, ya, janji Yesus. Dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain
seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, sampai di sini dulu. Hari Pentakosta, atau kalau saya boleh sederhanakan, the outpouring of the Holy Spirit, pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus, Paraklete, penolong yang lain yang dijanjikan oleh Yesus, akhirnya terjadi pada saat itu. Dan mereka saat itu semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Dan ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan mereka lagi yang mengendalikan hidup mereka. Roh Kudus yang mengendalikan hidup mereka. Ya. Bahkan sampai dikomentari oleh banyak orang, loh, kalau saudara baca nanti di ayat 6, 7, 8, 9, loh, ini kan orang-orang Galilea. Tapi kok mereka berbicara bahasa kita? Ada bahasa Elam, ada bahasa Partia, dan seterusnya. Kok bisa? Ya, kok bisa? Akhirnya mereka pun bilang bahwa paling mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya. Dan kemudian kalau saudara mau lanjut baca terus ayat 14 dan seterusnya, Petrus di situ berdiri dan berkhotbah. Hei, orang-orang ini bukan mabuk karena ini masih jam 9 pagi. Ya. Tapi Petrus mengutip apa yang pernah difirmankan oleh Allah melalui Nabi Yoel. Ya. Dikatakan, kita lihat ayat 17, 18, tidak semua ya. Kita lihat aja ayat 17, 18, 19. Dari Kisah Rasul pasal 2. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap, dan seterusnya. Kita lompat ayat 21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, kurang lebih seperti inilah yang terjadi pada waktu itu, Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, ya, hari yang ke-50. Sebetulnya hitungannya setelah Yesus naik kembali ke surga, dia 40 hari menampakkan diri, dan kemudian di hari ke-40 dia bilang, jangan kemana-mana, tinggal di sini. Memang tidak disesuaikan 10 hari tinggalnya, tidak dibilang seperti itu. Tapi saya kira ini sesuatu yang luar biasa. Pada saat itu pencurahan Roh Kudus bebarengan dengan Shavuot, ya. Shavuot. Apa itu Shavuot? Nah, saya tadi sudah terangkan. Shavuot itu setelah Passover, ya, merayakan hari Pesach. 50 hari setelah itu ada Shavuot. Nah, Shavuot ini sebetulnya berkaitannya dengan penuaian, dengan tanaman gandum, ya. Tapi pada saat yang sama, waktu itu, Roh Kudus dicurahkan untuk terjadi penuaian jiwa-jiwa. Ya. Kalau kita coba bayangkan, apakah ini kebetulan? Apakah ini sesuatu yang disengaja? Ya. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Ya. Tapi saya percaya kata Shavuot yang dari bahasa Ibrani itu artinya weeks atau berminggu-minggu. Ya. Itu sesuatu yang luar biasa yang dirayakan oleh orang Yahudi, di mana mereka berkumpul, mereka bersukacita karena itu hari besar, seperti kita lah kalau Lebaran dan seterusnya, ya.
Kemudian mereka mengingat kembali, oh betapa dulu kami, nenek moyang kami, diberikan 10 perintah Allah di Gunung Sinai, ya. Dan kemudian kami bersyukur di mana hari ini adalah puncak penuaian di Israel dan seterusnya. Dan pada saat yang sama, Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya. Ini bukan sebuah hal yang kebetulan, nanti mungkin lain saat kita akan meneliti lebih jauh tentang Shavuot. Ya. Tapi di sini kita lihat bahwa setiap kali Roh Kudus bergerak, setiap kali Roh Kudus melakukan sesuatu, itu selalu ada maknanya. Itu selalu momentumnya tepat waktu. Jadi hari ini kalau kita sudah selesai ibadah doa 10 hari, ibadah pemenuhan pencurahan oleh Roh Kudus, mari hari ini kita ingat Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita, yang dimana kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak akan melakukan sesuatu yang menjerumuskan kita, tapi Dia akan selalu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Bapa. Tentunya untuk apa? Untuk kebaikan kita semua. Kita akan dituntun pada segala kebenaran. Firman Tuhan katakan, tetapi bila roh kebenaran itu turun, kita akan dituntun pada segala kebenaran. Ya, pagi hari ini, saudara, bersyukurlah kalau kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan di hari Pentakosta ini. Nah, by the way, kalau saudara tanya, Pak, saya kok pernah dengar ada orang Kristen, Protestan Kristen, Pantekosta, ya gitu ya. Sebetulnya kurang lebihnya begini, kita Kristen Pentecostal Christian karena kita percaya pribadi dan karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, kita ngikuti apa yang Roh Kudus mau. Kita berjalan di dalam destiny yang Allah sudah berikan sambil dituntun oleh Roh Kudus. Oleh karena itu hari-hari ini beri diri saudara berdoa untuk mau dituntun oleh Roh Kudus. Supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak salah arah, dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Ingat, saat itu tiba-tiba mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan tiba-tiba mereka berbicara dalam bahasa yang lain. Bukan itunya sebetulnya garis bawahnya, bukan berbicara dalam bahasa lainnya, tetapi kepenuhan oleh Roh Kudus. Itu yang membuat mereka mengalami perubahan kehidupan. Saya berdoa dengan sungguh supaya saudara semua akan mengalami perubahan kehidupan setelah saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan, selamat beraktivitas, berjalanlah dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus-Mu diberikan untuk kami, dan kami semua dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Kami berjalan dalam jalur rencana-Mu, dalam tuntunan ilahi, dan Roh Kudus selalu mendampingi kami, berbicara kepada kami. Terima kasih, kami berdoa, kami mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.